itu. Ini di perempatan apa namanya Om? Di UGM. Perempatan UGM ya. Jadi pengamen itu cuma nyanyi gitu aja di tengah jalan tanpa mikrofon. Jadi tidak kedengeran, dia cuma nyanyi buat dirinya sendiri aja. Kedengeran itu ada kayak tempat uang juga ditaruh depannya itu. Ntar lagi dia berkeliling minta uang. Ini ada uang tadi itu. Tapi udah 20.000 weh. Yang kecil aja. Sih, ya itu tuh. Belum nggak jadi dia. Nggak jadi. Kenapa dia? Apakah ada polisi? Ya wis, kalau berarti bukan rezekinya. enggak rezeki. Yogyakarta, Jalan Kaliurang ya. Terus menuju ke Merapi di sana itu. Dulu saya tinggal di sekitar sini, tapi setelah ring road sebelah sana lagi, sebelah kiri mungkin sudah tidak kelihatan lagi sekarang itu. Mungkin bambu-bambu, rumpun bambu tempat saya tinggal dulu itu mungkin sudah jadi rumah semua. Ya, Sudah jadi uang. jalan menuju perjalanan ke Semarang. Kita mau ke Borobudur dulu itu. Kita pastikan dulu program kita untuk ya kita bayar-bayar, jangan kebanyakan bawa uang juga. Ya. Sekarang modelnya cashless orang gitu ya. Ada QRIS, ada ATM kayak gitu. Tapi QRIS ini saya belum pernah coba bagaimana memakainya itu. Ternyata saya lihat di BNI dia punya QRIS. Wih, ini hotel ya? Ya, baru Hotel apa kos-kosan? hotel. Wih, luar biasa. Jogja. Ada dua ini. Dengan Kaliurang ya. Bagi teman-teman yang dulu pernah tinggal di Jalan Kaliurang dan lama tidak mengunjungi Yogyakarta, nah inilah dia situasi penampakan Jalan Kaliurang sekarang. Dulu saya rasa dia agak lebih rimbun dulu, banyak pohon-pohon ya. Tapi sekarang sudah sangat udah jadi rumah semua. Nah di sini dulu di perempatan ini ada wartel, dulu saya suka pergi ke sini dulu pagi-pagi sebelum jam 6 itu saya nelpon di sana. Wartel itu sudah tidak ada. Nah itu ada modalnya itu ya. Ya, itu. Apa kita pakai sabuk pengaman ini Om? Iya, iya. Harus ini ya di Padat temprit. ono polisi ya. Repotnya tuh sekarang sini kan ada ini kamera di Simpang 4 itu loh. Kelihatannya terus tahu-tahu tilang gitu loh. Oh masa berlaku dia? Berlaku, begini udah mulai kayak gitu. Tilang. Ada etol, ada etilang. Kita berangkat sama Mas Dartono menuju ke arah Borobudur. Akhirnya nanti bermuara di Semarang. Kita tidur semalam. Planning apakah masih jalan, kita lihat. Planning maksud saya itu mau ke Karimun Jawa, tapi kok ya piye gitu loh, masih belum pasti apakah langsung pulang aja gitu ya. Jadi entahlah, nanti kita lihat sikon. Nek saya mending ditunda aja, ini kan cuacanya lagi nggak bagus. Oh, sering hujan angin ya? Badai ya. Soalnya ada BMKB. Iya, perjalanannya 4 jam di kapal dia. Terus dia hati-hati nelayan, ada ombak gitu. Dulu pernah di Karimun Jawa itu pokoknya ada badai berapa hari gitu loh.
sampai di sana stok makanan tuh habis. Oh, nggak bisa ini ya? Iya, Nggak bisa padahal ada bule-bule itu banyak yang ini tunda. Iya. Pernah itu beberapa kali kapal nggak berani. Itu dulu kan ingin nyaingin Bali ya dari Jawa itu. Tapi di sana kan spotnya juga bagus ya, spot untuk snorkeling. Oh, iya. Karena di sini di mana mau cari tempat snorkeling nggak ada. Jadi satu-satunya jalan dia menawarkan perjalanan menuju Karimun Jawa. Nah, jadi teman-teman yang sudah lama meninggalkan Jogja, seperti ini ring road ya. Ring road sebentar lagi Tugu Jogja kembali kalau nggak salah ya. Udah, dia sudah jalan Magelang depan. Oh, udah lewat ya. Menjabel ke sana tadi tuh, masih Bangpat tadi tuh. Oh ya, udah terlewat ternyata. Ya. Kan jalan. Itu memori berapa di dalam foto? Tergantung ini 285 entah 28 apa 265. ya mungkin lupa saya. Seperti ini dia Flyover. flyover. Nah ini jalan Magelang ya. Ya. Itu Merapi. Wih, kelihatan Merapi di sana itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Cuma ABK-nya aja. Oh, nabrak kapal. Oh gitu. ABK-nya karena dia tamunya kan banyak. Hari ini ada ya? Hari ini ada? Kemarin Pak Nusantara. Nusantara kemarin. Oh Kemarin Nusantara. Ini yang biasa untuk kapasitas untuk 140 sampai 150 orang. Nah kemarin saya kan cuma membuat opsi ke Pak Dar mau di atas mau di bawah, katanya private di bawah ya nanti di bawah. Yang di bawah itu memang khusus untuk 50 gitu. untuk 52 60 orang lah, tapi 40 ya sudah itu di blok aja itu loh. Kan kakak disediakan Mbak Sri tadi yang di atas. Ada Mbak Sri, terus ada Esjorni, ada Mas Wawan, ada yang lainnya kebetulan. Oh iya. Ada- Berapa yang di booking sama Mbak Sri? Cuma 22 orang Pak. Oh, katanya 150. Pertama kan bilang saya 100, ternyata itu 50 tamunya dia, 50 tamu ternyata tamunya Pak Dartono itu. Setelah menjelaskan, ya kan saya dapat titipan dari Lombok yang dikelola sama Pak Dartono. Setelah saya jelaskan Pak Dartono itu. Oh gitu. Ya Nah, ya. Sri kan temannya dia ini. Nggih, Lah nggih, itu nggih. maksud justru saya nggak Pak mau mau minum apa Pak? Kopi? teh aja. Teh aja, iya. Tawar aja. Kita teh tawar, soalnya agak rada-rada jaga gitu. Nanti saya lihat yang di bawah Mas. Silakan. Iya, iya. Ternyata lebih banyak kita. Ini yang tamunya besok yang Mas. Oh iya. Ya. Wow, punya bagus ya. Lapangan. Iya, gambarannya bagus Pak. Di bawah juga kan kalau di bawah kan langsung menujunya ke sana. Kita bikinkan promosi. Teh kopi. Saya teh aja. Teh tawar. Teh tawar. Saya teh tawar ya. Kopi Gulanya dipisah, gulanya bisa aja gula. Ini kalau malam nggak ada ya Mas ya? Ada lampuan. Kalau pas ada dinner minimal 20 pack. Nih namanya Borobudur Resto. BS. Borobudur Silver Pak. BS Borobu- itu dari kata-kata Borobudur Silver Restoran. Borobudur Silver Restoran gitu ya. Ini luar Karena memang biasa kita tempatnya. pertama memang main jobnya di Silver, Silver, iya, kerajinan gitu ya. perak. Nah itu kita juga punya outdoornya Pak. Kalau sewaktu-waktu jangan punya event tamu besar untuk 500 sampai 1000 orang. Oh ya, Itu ada- outdoor ya. Oh, iya iya. Stage-nya itu 14 kali 8. Ya. Malah kita berapa besok ini ya? Ada 40 kan? Ada yang jatuh. Uangmu jatuh. Uangku jatuh, was tuh. Jangan-jangan uangnya orang ini ya. Uangnya ibu. Berarti 42 Om. Kan nggak jadi cancel. Oh iya. Ya 44 jadi 42 kan. Ah, kan ada yang cancel. Oke. Tapi Terus minta ada yang lagi. tetapi satu. Hmm. Terus akhirnya masuk. Ya, masuk lagi. Barusan pagi tadi itu. Iya, iya, iya. Pas di jalan dia WA masuk gitu. Kalau di atas kendalanya bercampur dengan tamu yang lain. Ah.
Kita Tapi yang kalau bisa, di Mas. bawah jangan khusus Oh, private. iya, iya. Itu Karena di bener. samping tamu kapal kan ada tamu-tamu reguler yang masuk juga Ya, semuanya di atas. maksud saya itu kan tamunya Mbak Sri itu kita ibarat katakanlah saingan gitu. Oh loh. gitu. nggih. Saingan itu kan bisa dari harga gitu. Dari Takutnya jualan. tamu saya itu Ngobrol. ngobrol sama tamunya Oh, dia gitu. nggih, Makanya nggih, itu nggih, dipisah "Weh, betul nggih. jangan jangan di ini, jangan Nggak apa-apa, disatukan. kita punya area yang beda di bawah Iya. nantinya. Nah, kayak gitu Aman, biar aman. tahu gitu Iya, kan. iya. Soalnya nanti bisa komplain apa oh ini harga nanti Kalau ngomong-ngomong. yang ini dipakai untuk wayang kulitnya Merapi. Besok setelah makan siang dari Manohara, dia menyempatkan Oh, iya. untuk belanja perak, kemudian nonton wayang di sini itu jadi Oh, Bagus. bagus. 9 yang ke sini 9 bis. Loh, kalau 9 bis berapa isi satu bis kan penuh ini ya. Cuma untuk anak aja Pak, cuma nonton wayang Nonton aja. wayang. Iya, tapi maksudnya kan kalau semuanya masuk kan penuh. Enggak cukup, tempatnya enggak cukup, tetap dibagi dengan keperaknya. Jadi Itu kan pintar-pintar giliran. guide loh Pak. nggih. Giliran. Biar semuanya ada yang belanja dan ada yang dibawa untuk uang sakunya itu loh Pak. Mudah-mudahan kita lebih sering datang ke sini. Monggo silahkan. nggih. Nanti gini aja Mas, kalau misalkan ya dia kan tamu ada yang belanja, nanti dikumpulin aja. Soalnya nanti Hmm. kita sepakat ini ya, kayak DA jadi dikumpulin nanti. Kalau yang DA itu guide-nya diambil sendiri. Ah. Supir diambil sendiri, kantornya silakan di Oh, nggih. gitu. Jadi nggih. Tapi kalau memang jenengan mau guide-nya dikumpulkan ya enggak Ya, apa-apa. Aku gini loh, setahu saya takutnya itu, wah aku dapat yang tinggi, aku dari situ itu Jadi semua guide-nya jadi satu. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Ke tempat restoran bawah, tempat. Oh, kan ada stand itu. Maunya sih Gimana Pak? Maunya sih ya ditaruhkan stand di sini. Oh, sini nggak apa-apa, ya. Stand Iya, coba nanti tak gitu. Oh ini ya. Stand itu. Nah, kayak kan. Kasih logo ini. Ini ya, atau salah satu ini yang kayak ini. Dia kasih logo seperti ini. Kita kirim coba. Permeja atau Ini kasih sini, terus ke meja ini kasih ke sini. oh gitu. Di bawah, di bawah. Oh, jadi permeja. Permeja, tapi yang ini di sini welcome yang sana bukan sini. Oh gede. Nah, yang satu di sini. Ini. Oh gitu. Satu HVS gitu nggak apa-apa? Ya, Iya. ya. Besok kalau udah nempel tak foto Pak, tak kirim. Wah, luar biasa. Terima Biar kasih. untuk apa? Untuk Dokumen. tapi jangan di kamar mandi yang ada di sana pas setelah kamar mandi. Kalau kamar mandi ini malah kesampul dengan orang lain yang pas ke kamar mandi. Oh, gitu. Ya, ya. Atau kalau nggak di sini juga ada Nah, di situ kemudian dikasih panah. panah Set, ya. ya. Oh, jadi hari ini ada juga tamunya ya. Gimana? Hari ini ada juga. Hari ini ada grupnya, ada 2 grup. Ya kecil-kecil Pak. Oh ya. Masih ada lah, maksudnya kan tetap operasionalnya tetap jalan. Kalau pas musim ramai nggak usah jalan, langsung pasti penuh. Baik, terima kasih. Makasih Pak Tuan, banyak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tuar, mudah-mudahan besok lancar lah. Amin, insyaallah. Kita lihat. Kita topi mantap. Ini pun Mbak Tuar. Nah, di depan itu Bukit Menoreh ya. Itu bukit ya yang jadi Borobudur itu berada di kaki Bukit Menoreh ya, seperti ya, orang tidur sebelah sana itu kelihatannya dari kita suka pakai diceritakan dulu kalau itu seperti orang tidur gitu, dianalogikan apa ya, kayak di pewayangan itu pahlawan siapa gitu ya, udah lupa dulu, sudah sering guiding di sini juga ikut cerita, cuma udah sekian tahun yang lalu ya. Nah, ini adalah jalan menuju ke Borobudur ya. Sebentar lagi di depan ini Candi Mendut ya. Kalau bahasa Jermannya namanya Sekarang ketutup pohon. Bergleit Ketutup pohon. Temple ya. Ini orang-orang rumah-rumah di sekitar candi Ketutup tuh sekarang. ya, ada kelihatan ya, tapi kalau kita perhatikan ada di sana ya. Sekarang
juga ditutupi ini ya, kayak pohon-pohon Bambu kecil. bambu mini itu, jadi nggak kelihatan dari luar gitu, pelit sekali ini ya. Nah, ini ada Ficus benjaminus ya. Ya, sekarang kita menuju ke Borobudur, tapi rasanya mau naik Borobudur males saja. Nanti deh kapan-kapan. Sekarang kita selesaikan dulu tugas ya, sampai beres. Nanti lain kali kalau memang kita agak slow, kita bisa pergi ke Borobudur Temple. Banyak volunteer ya, relawan yang mengatur lalu lintas ya. Borobudur, tulisan Borobudur sana. Jalannya udah lebar juga. Kamu dulu masih kecil tuh. Ya, dulu jalan ini tidak selebar ini ya, waktu saya guiding di sini. Dia agak sempit ya, mungkin sampai di Separuh, jalan ini, separuh jalan ini. Sekarang sudah lebar, jadi kita rotok lega gitu kan. Di daerah Borobudur ya, gara-gara Borobudur orang ini bisa numpang hidup, berbisnis, banyak orang datang ke sini. Saya rasa tidak terlalu padat juga lalu lintas menurut saya ya. Atau ini namanya padat ini lalu lintas ini. Sepi ini. Ya, Bukan yang sisa. jadi bendera-bendera kampanye lumayan Tuh, banyak ada ini sekarang VW ini. konvoi ini. Seperti di Bali ini. Jadi sebenarnya VW ini kesenangan orang Jerman ya, karena dia mobil Jerman ya, tapi ikut-ikut dipakai di Jawa untuk orang lokal. Untuk sebagai tur, termasuk tur istimewa ya juga gitu ya. Orang Jerman kenapa dia suka ya, karena dulu tuh dipakai di Perang Dunia Kedua. Mobil-mobil camat ini, kalau dulu pemerintah itu membeli banyak mobil seperti ini dan diberikan kepada camat-camat zaman dulu itu. Nah, sehingga kita kenal dengan mobil camat itu. Kayaknya mereka ngambil dari mana-mana juga ya, VW itu. Mereka ngambil dari, ada tulisannya, ada nomornya BK gitu kan. Nih, poskonya. Posko VW, sewa VW, bisa nyetir sendiri bagaimana ya? Nggak bisa. Oh, sewa itu berarti disetirin ya? Iya. Itu keliling itu 350 kalau misalnya. Mahal. Kita lagi ke museum kereta di Ambarawa. Kita lihat kereta-kereta tua di sini. Teman saya masuk, Enggak. Ada. Jam berapa?
Tanah aja kalau bisa. Terus berapa kalau naik kereta? Oke. Naik. Naik ya sama berarti berapa semuanya? Naik. Naik. Ini jam berapa ini? Tapi kita data dulu Pak, ini baru 6 orang yang ini Minimal 20 orang. Gimana Pak? Ya kita tunggu. Kita tunggu bener. Ya tunggu. Tengah 3 loh. Nggak apa-apa. Ya, Atas nama siapa Pak? Kurniawan. Kurniawan. Ya. Sekarang jam berapa tapi ini? Itu jam 1. Nomor teleponnya berapa Pak? Nomor 0818 Berapa? 0818 Ya. 0 355 9594. Bener ya Pak ya? Iya. 818 053 kali 95 ya. Ya. Mumpung sini. Ya udah. Tapi Biar kita masih tahu. 2 jam setengah ya. Ya nanti bisa keliling lihat musimnya dulu Pak. Oh iya benar. Mbak musola sebelah mana, Mbak? Ada. Tanya aja musola. Ya. Nanti kita tiket keretanya kita antar Pak. Nanti misalkan nggak ada memenuhi kuota kita kembalikan. Oh iya. Oh, gitu. Oke. Mbak, yang kereta uap tuh masih Masih ada Pak. jalan? Jalan tapi khusus sewa saja. Iya. Iya. Karena ini kita untuk misalkan kalau kita mau Untuk nawarin gitu ke wisata. tamu wisata gitu Iya, loh. masih jalan Pak, masih. Anunya gimana, Mbak? Prosedurnya kalau mau Sewa booking? Pak ini. Kalau untuk uap itu khusus sewa saja. Ini tarif di weekend. Kalau yang ini tarif di weekday. Berapa ini Om? Tulis. Diputar aja, Om. Nanti Ada. untuk pemesanan atau reservasi sewa itu bisa ke nomor WhatsApp museum Pak. Bahasa museum yang ini. Yang mana? Iya betul Pak. Ini siap. Berapa juta ini untuk? Ya. Nah nanti yang kita pakai itu yang kereta itu. Pakainya diesel nanti Pak, yang diesel. Kalau yang ini? Uap khusus sewa saja. Oh gitu. Ini yang ewap kan? Apanya? Ini yang- Diesel. Ya, ini yang kalau diesel? Sewa khusus sewa. Sewa itu. Uap Pak. Uap khusus sewa saja. Kelihatan nggak Om berapa Itu nominalnya? kelihatan. Berapa ini? 6 juta. Kan tanpa ada. Kalau ini yang apa, Mbak nih? Sama itu tarif di weekday dan weekend. Oh. Bedanya itu Pak. Nah, tak kirim. Jadi dihitung dulu. Ada lebih. Dikonfirmasi kan? Iya, langsung dikonfirmasi nanti. Ini yang anu. Ya ini yang anu, yang uap ini loh. Iya. Jadi bisa sewa Heeh, kalau ada blok. turis. Iya, Ah, di blok. Dari Blok. WhatsApp itu ya. Bayar Oke segini. bagus. Nah, Minimal sekian. berapa orang? Ini 80. Untuk BA-nya 80. di bawah ya. Diesel, Berita acaranya. kapasitas. Dan jangan sampai terlambat Pak. Mbak mau nanya yang uap tuh yang mana semua? Uap tuh yang bawah. Yang Pak. bawah. Uap. Yang atas diesel kan. Nah, ini diesel. berarti minimal 80 orang. Enggak, kalau di weekend kalau sewa uap ya minimal 2 gerbong kapasitas 80 orang Pak. Oh, gitu. Kalau Jadi rombongannya Bapak tergantung berapa orang. Kalau 40 tapi dihitung 80. Kalau bisa sewa di weekday uap 1 gerbong. Oh. Kalau di weekend itu minimal sewa 2 gerbong. 2 gerbong. Iya. Oh, gitu. kalau wisatawan mancanegara kan kalau 80 orang, weh Ya. agak angel ya anunya untuk Biasanya memenuhi weekend. kuota. Biasanya weekend Pak. Ya minimal 2 gerbong Pak. Nah, ini kita juga nganu Mbak, kapal tamu kapal ya. Ya biasanya ini ada juga itu biasanya sewanya yang uap. Iya. Tapi 2 gerbong biasanya banyak sih. Ya, 80. Ada yang 3 gerbong juga biasanya. Ya, kita Jarang sulit. 1 gerbong Pak. Enggak. Tamunya banyak-banyak yang dari ini kapal pesiar. Sulit soalnya kan satu hari dibagi macam-macam, ada yang kepengen di Borobudur, ada yang kepengen di itu loh. gitu. Jadi sulit Mbak, tamu 80 kalau ada yang kepengen Borobudur 40 Mungkin ini weekday ya. pas weekday Pak.
Kalau kapal kita nggak kenal Wide apa? Ya, kapan datangnya kapal Kapan aja. datangnya kapal aja. Tapi yang penting nanti kita bisa ambil gambar dulu Nanti Iya. setelah itu kita bisa Bisa foto anunya, logonya ini, yang uap itu. bisa. Untuk yang aktif itu kan di depo Pak ya, jadi nggak Oh. bisa lihat. Mau lihat ya. Nanti kalau yang Yang di dalam yang nggak kan aktif. ada banyak di dalam displaynya Pak. Display dulu. Iya kurang lebih hampir sama seperti itu. Kereta. Itu maksudnya biar kita ini sih sampai ke tamu. Ini lo keretanya. Nanti kayak gini. bisa ke market juga Pak, itu nanti ada videonya, video. Ada. Ada di audio visual di dalam museum nanti ada ruangan market. Terus katanya itu untuk manasi lama itu ya Mbak. Ya kurang lebih 3 sampai 4 jam Pak. Jadi harus datang ke sini jam berapa? Kalau Enggak kan kapal? manasinya kan sebelum pas jam keberangkatan udah dipanasin terlebih dahulu. Iya, maksudnya aku paham sih. Cuma kita sebetulnya harus misalkan kapal udah mendarat itu Iya. Kita harus kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. sini. Kan kalau sewa Reservasi. itu jamnya kan reservasi, mau jam berapa. Oh, Jadi gitu. yang menentukan jamnya yang saya. Oh, iya. Bukan kita. Berarti dia sudah prepare gitu. Misalkan ke Candi Songo dulu. Nah, ke situ ke sini lah ya. Betul Pak. Oke, kita Oke, makasih Mbak ya. Ya, Punya ya. sama-sama. Oh, ternyata masih. jadwal. Oh, kalau ini yang itu sama. Nah, ini tuh. Ini alur reservasi tuh. Yang ini. Wah, itu. Ini Alur reservasi. foto. Ini video ini. Ini sama nih. Ini Om, anunya, tiketnya. Selamat datang. Sampai di mana aja ya Pak ya? Selamat datang. Ini foto-foto lama ini ya. Lokomotif dan rel bergigi. Masih teknologi. Kalau zaman itu ya pasti ini ya. Spoorway Maatskappij. Orang Belanda ini dulu tuh. Lokomotif tua itu kayak di apa namanya film penyihir itu. Museum kereta api di Ambarawa. Maksudnya kita ambil foto. Nah, sih dia. Boleh ke situ enggak ya? Foto dekat itu ya? Boleh enggak foto dekat itu? Nggak boleh, tapi nggak boleh naik katanya. Tapi nanti di nah ini mau ada kamera right. Kita mau foto, tapi nggak boleh naik. Satu, dua, tiga. Jadi ini yang satu, dua, tiga.
Sini. Itu naik itu. Kereta tua. Winterthur. Schweizer Rischer Lokomotiv. Iya kan, dari mana tuh? Ja. Maschinenfabrik. 1928. Museum Ambarawa. Nggak boleh naik ini ternyata. Wah, ini kayak yang tadi itu. Ini betul. Silau. Dan 1, 2, 3. Ini kereta zaman dulu. Ini hujan ya. Stasiun zaman dulu. Roda bergigi. Ini sangat aktif, one of the remaining.
kereta pergi gini adalah stasiun zaman dulu ini. Ya. Oh. Ini adalah kantornya tempat pembelian tiket ya. Museum Ambarawa. Aku pura-pura Tiket. Kalau pura-pura tiket sana, oh madep sana gitu. Terus udah berapa kali kesini? aku 3 kali nih. Oh malah. Tapi pernah naik keretanya nggak? Oh belum. Berarti sekarang kan naik kereta. Aku mau itu lonceng dulu. Oke, kalau lewat jam itu. Tuh, tapi masuk kantornya ini om. Hah? Ya? Ini ngatur rel dulu. Woi. Ini untuk pengaturan rel. Tapi nggak boleh masuk ini. Ruang PPK. Pengendalian pengatur perjalanan kereta api. Ada petugasnya ya untuk merubah Iya. jalur gitu ya. Iya. Berarti kalau kesalahan di dia bisa aja terus. Patah. Itu ada rendelnya tuh, narik tret ini geser. Oh iya. Ini relnya gadok ke sana. Kantor administrasi. Tiket ya, tiket cop. Tuh, tiket yang saya udah pernah menemukan ini. Mesin hitung, kalkulator. Ini kayaknya bel ini om ya. Satu, dua, tiga. Tak kredit semua. Kamu pajak di website. Gimana musola? Ayo, tolong.
Morse itu. Ini lampu pakai lampu anu deh, lampu tembok itu. Minyak. Apa nih? Umar Beto MPA Direktur Utama PT Kereta Api, semua kepala kereta api ini tahun 2014. Tuh, Ignatius Jonan. Jonan aja baru kemarin. Iya. Telepon zaman dulu. Desain banyak ya. Hah? Kan masih pakai yang begini kan? Kita mau nyoba naik kereta diesel ya, berkeliling ke Ambarawa ya, untuk melihat pemandangannya. Katanya sih bagus, cuma kalau hujan pemandangan tidak kelihatan. Soalnya kita belum bawa tiketnya, nanti kan katanya diantar tiketnya. Belum jalan nanti ya. Bisa di sini sama kakak aja foto. Foto sama Pak Adita foto. Kita coba naik kereta api wisata di Ambarawa ya, di museum kereta Ini kelihatan ya, untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Jadi ini berangkat pukul 2.30, kemudian katanya durasinya sekitar 1 jam. Kita berkeliling kota Ambarawa untuk melihat pemandangan di sekitar ya. Nah ini kereta wisatanya pakai kereta tua nih dari museum kereta api di Ambarawa. Foto satu dua tiga. Bisa
stasiun Tuntang. Perjalanannya kurang lebih 1 jam PP, jadi berangkatnya itu 30 menit atau setengah jam, dan jarak tempuhnya kurang lebih 7 km. Tapi kalau misalnya Anda tidak percaya, silahkan diukur sendiri. Kita sudah sediakan penggaris 30 cm sebagai alat ukurnya kalau nggak percaya sama mbaknya, 7 km. Jadi saat ini kan ada naik keretanya di kereta 2, pulangnya juga tetap di kereta 2. Tapi kalau berangkatnya di kereta yang pertama, pulangnya jadi kereta yang ketiga. Karena jalurnya kereta sebenarnya tidak memutar ya, tapi cuman maju, mundur, cantik, atau cuman bolak-balik saja dengan pemandangan yang sama. Nah memang nanti pemandangannya bisa lihat apa mbak? Sebentar mau izin, habis ini kalau Anda nengok di sebelah kiri dari jalannya kereta, itu di atas bukit ya ada bangunan putih. Nah itu ada tempat wisata namanya Elik Bening. Itu ada spot selfie dengan viral berdiri dari atas bukit, ada restonya, ada kolam renangnya. Tapi mohon maaf tidak saya ajakin ke sana karena tidak ada rel keretanya. Kemudian sebenarnya kalau Anda nengok di sebelah kanan ganti ya, itu sebenarnya agak ada sedikit siluet gunung ya. Mohon maaf saat ini hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Jadi untuk gunungnya tentu saya sebutin ada 3 ya. Yang paling kanan itu ada Gunung Kelir tapi bukan merek shampoo. Kemudian yang di tengah itu ada Gunung Telomoyo, dan untuk naik gunungnya tidak lagi kayak Ninja Hattori, mendaki gunung, melewati lembah. Jadi naik gunungnya bisa pakai motor atau mobil karena jalannya beraspal sampai puncaknya. Dan yang paling kiri ada gunung, cuman nggak kelihatan ya, ada Gunung Merbabu, mernya nggak kelihatan, babunya yang kelihatan. Jadi kalau untuk yang menjalankan kereta ya saat ini ya di lokomotifnya itu juga tidak sendirian ya, sama kayak kereta lintas. Nanti kalau sendirian dikiranya jomblo, jadi ada 2 orang ya. Yang pertama itu ada masinis, yang satu nggak sinis, bukan asisten masinis. Ya dan ini ya untuk krunya sendiri itu kurang lebih sama dengan yang kereta lintas, cuman ada bedanya. Jadi yang pertama itu ada kondektor, kemudian ada polsuska atau polisi khusus kereta, kemudian ada 2 orang mekanik. Jadi ya karena ini kan kereta wisata ya, pastinya ada mekaniknya. Kemudian ada tambahan ini. Masnya nanti kalau misalnya ada yang basah ya, itu bisa ngomong aja sama saya atau mungkin ada masnya yang standby ya. Jadi kalau misalnya basah bisa dilap pakai kanebo nanti. Terus kemudian untuk pemandangannya sendiri itu nanti Anda bisa lihat yang namanya Rawa Pening, sebuah danau yang kalau rawanya hilang tinggal peningnya aja. Di mana nama Rawa Pening sendiri masih ada kaitannya dengan nama Ambarawa. Jadi museum kereta api kan di Kecamatan Ambarawa. Nah Ambarawa dari 2 kata, Amba dan Rawa. Jadi Amba itu ombo, luas, sedangkan Rawa itu mengacu ke Rawa Pening. Jadi intinya Ambarawa itu rawanya luas. Terus kalau untuk Rawa Pening sendiri itu bukan yang ngasih nama itu juga kelamaan jomblo terus pening tidak. Jadi sebenarnya dari serapan bahasa Jawa Bening yang artinya hening atau sepi, karena memang didasarkan dari legendanya terjadinya Rawa Pening gitu ya. Terus kemudian ini sedikit agak sejarah. Jadi kalau untuk jalur keretanya sebenarnya itu dulunya dari mana sampai mana tuh mbak? Jadi dulunya dari Semarang sampai Yogyakarta dari tahun 1873 hingga tahun 1976. Dan itu dibangun oleh Belanda bukan karena gabut, tapi karena tujuannya ada 2. Yang pertama untuk keperluan perang dan mengangkut hasil buminya Indonesia. Jadi kalau di dekat sini tuh hasil buminya itu kopi ya. Jadi kopinya ada 2 macam, Robusta dan Arabica. Jadi Robusta itu yang pahit, Arabica itu yang asam. Terus kemudian ini ya operasional terus sampai tahun 1976. Habis itu ditutup. Kenapa kok ditutup mbak? Karena masyarakatnya itu pada berganti transportasi. Jadi mereka lebih milih naik angkot, naik bis. Jadi penumpangnya kereta turun, otomatis pemasukannya juga turun. Akhirnya ditutup dan dibuka lagi, tapi hanya untuk wisata ini aja. Jadi selain kereta ini tidak ada kereta yang lain. Di mana operasionalnya kita juga hanya ada di hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah saja. Jadi sehari itu cuma 4 kali aja. Dan sekali keberangkatan kita pakainya 3 kereta. Satu kereta itu kapasitasnya 40 tempat duduk. Tapi kalau 40 kali 3 harusnya 120. Jawabannya salah. Hanya 116 saja ya. Loh kok bisa? Karena memang di sini sebenarnya dihilangin sama pesulap merah. Mana itu kakaknya pakai baju merah itu? Nah, depannya masnya itu loh. Depannya masnya. Oh, beda kok itu beda itu. Yang beneran yang depannya masnya itu pesulap merah itu sebenarnya loh. Ya jadi sebenarnya yang paling depan itu ya tempat duduknya itu hanya 36 tidak 40 karena yang 4 itu digantikan ada sebuah ruangan yang kalau dibuka itu bukan pintu kemana saja Doraemon, itu pintunya dibuka Ciloba toilet. Cuma toiletnya tidak bisa digunakan karena toilet zaman dahulu yang langsung jatuh ke bawah gitu ya. Terus kemudian kalau untuk usia lokomotifnya sendiri dia buatannya Jerman tahun 1962, jadi sudah 62 tahun. Makanya kan operasionalnya hanya ada di hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah saja. Takutnya nanti kalau berlebihan
mungkin jangan terlalu berekspektasi dulu karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Jadi jangan ekspektasinya terowongan itu yang panjang dan gelap. Ini nanti ada terowongan tapi kecil dan tidak terlalu gelap, terowongan tapi rasa kolong jembatan. Ya nanti masuknya terowongan gitu ya, terus keluarnya gitu doang. Ya ini yang sesaat lagi, nah ini memasuki areanya rawa bening. Kalau rawanya hilang tinggal beningnya aja. Kayak dari bahasa Jawa bening ya, yang artinya hening atau sepi. Dan juga sebagai informasi, kereta wisata nanti itu akan berhenti kurang lebih 10 menit di stasiun tujuan, yaitu stasiun Tuntang. Itu nanti lokomotifnya akan digunakan untuk langsiran lokomotif dipindah dari kereta yang pertama ke kereta yang ketiga. Jadi selama waktu itu Anda bisa kalau misalnya mau ke toilet atau kalau misalnya mau foto-foto monggo dipersilahkan. Karena sebagai info menarik, di stasiun Tuntang itu memang digunakan sebagai syutingnya Gadis Kretek yang baru-baru ini. Tapi kalau sebelumnya ada Bumi Manusia, terus juga ada video klipnya Katon Bagaskara, filmnya Soekarno itu juga yang digunakan di situ. Itu kan ada yang mancing itu pakai jas hujan ya, dan orangnya juga nyebur. Saking totalitasnya orangnya mancing ya, sekali berendam, sekali mancing, sekali berendam, besoknya langsung masuk angin. Jadi ikannya antara nila atau musyair ya kalau di sini ya, dan biasanya ada ikan-ikan kecil itu biasanya itu dijadikan keripik. Jadi ada ikan pader atau biasanya ikan cedol. Dan untuk pulau Menin sendiri ini banyak sekali tumbuhannya itu namanya enceng gondok. Dimana enceng gondok ini bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti tas, dompet, keranjang dan teman-temannya batangnya ya. Dan di sini di Rawabain juga banyak pemandangan Titanic tapi kearifan lokal. Jadi beberapa perannya ada yang tenggelam. Nah terus itu Mbak, kalau misalnya mau ke rumah makannya ini atau mau mancing ini gimana orangnya? Jadi orangnya biasanya pakai motor atau mungkin mobil ya. Jadi agak maju nanti ada tempat parkir di sebelah kiri dari jalannya kereta. Jadi orangnya itu akan jalan lewat rel kereta ini di samping kanan kiri. Makanya untuk keretanya itu kalau biasanya lewat di sini akan dibunyikan klakson atau jalannya pelan biasanya. Terus kalau untuk kualitas rumah makannya untuk masakannya di sini bagaimana Mbak? Ya jangan ditanyakan lah kenapa kalau misalnya Anda tahu Naruto. Kalau adiknya tahu Naruto nggak? Tahu. Nah tahu nggak temennya Naruto itu ada cabangnya loh, bukan rumah makan di sini loh nanti loh. Mana Mbak? Bentar nanti masih akan jelas di sini. Nanti di sebelah kanan ya, nanti warungnya itu ada spanduknya warnanya kuning, Mbaknya nggak diendos. Cuman unik aja gitu ya. Ya, untuk rumah makannya polanya yang ini. Untuk rumah makannya pola yang ini, yaitu yang banyak orangnya itu ya, yang di Padang Udara itu rumah makannya. Ini habis ini nih, temannya Naruto nih, buka cabang nih. Mana? Ini rumah makan yang ini nih. Uzumaki Udin betul. Itu ya, ada Uzumaki Udin. Saya juga baru tahu kalau Udin itu masih saudaranya Naruto ya. Ya itu boleh ya, kalau Anda tunjukkan pesan aku didadain yang lagi makan, dadah. Kan nanti kita sing dadah orangnya sing malu. Biasanya ada yang ngevideoin, jadi hati-hati besok viral. Ya sebelah kiri dari saya kereta ya pakai motor atau mobil, ya itu kan ada yang ngevideoin, hati-hati besok viral loh. Ya nama daerahnya di sini adalah Sumurep Tuntang, SURW Sumurep. Tapi kalau misalnya terlalu sulit itu Anda bisa ketikkan aja jembatan biru Tuntang. Jembatan biru Tuntang itu mana Pak? Yang itu ya di sebelah kanan dari jalannya kereta warna-warni. Ya jalannya kereta mohon maaf ini bukan lagi naik kereta api tutut tapi jadinya juki-juki ya. Memang yang lain selain rombongannya taman kanak-kanak ada rombongan taman kawa-kawa soalnya. Dimaklumi soalnya Mas Initnya seminggu belum pulang soalnya. Ya mohon maaf ini Mas Initnya seminggu belum pulang soalnya. Takut Mas Initnya menjalankan. Ngapain mereka bersihkan orang masih lewat, kan kotor lagi.